Australia adalah benua terkecil dan sekaligus merupakan salah satu negara terbesar di dunia. Australia adalah benua terkecil dan sekaligus merupakan salah satu negara terbesar di dunia. Australia adalah satu-satunya negara di dunia yang mencakup seluruh benua. Negara ini terletak di antara Samudra Pasifik dan Hindia di belahan bumi selatan, dengan daratan yang terbentang dari barat ke timur sepanjang hampir 4.000 kilometer. Kemudian dari semenanjung Cape York di timur laut hingga Tanjung Wilson di tenggara yang membentang hampir 3.200 km. Di selatan, yurisdiksi Australia terbentang sejauh 500 km hingga ujung selatan Pulau Tasmania. Kemudian di utara, negara ini meluas hingga pantai selatan Papua Nugini. Australia adalah benua yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki banyak lahan subur. Kendati demikian, lebih dari sepertiga wilayah Australia merupakan gurun pasir yang disebut dengan outback. Itulah sebabnya sebagian besar kota dan peternakan di Australia terletak di barat daya dan tenggara yang memiliki iklim lebih nyaman. Wilayah outback Australia adalah daerah pedalaman yang luas dan mencakup sebagian besar benua ini. Kendati demikian, wilayah batasan outback tidak terdefinisi dengan jelas secara geografis. Outback umumnya merujuk pada daerah pedalaman yang terpencil, padang gurun, dan jarang dihuni. Luas wilayah outback dapat bervariasi tergantung pada definisi yang digunakan. Sebagai gambaran umum, wilayah outback meliputi sekitar 70 hingga 80% dari total luas daratan Australia, di mana Australia sendiri memiliki luas sekitar 7.692.024 km persegi. Dengan demikian, luas area outback dapat mencakup sekitar 5 hingga 6 juta kilometer persegi. Outback Australia dikenal dengan ciri khasnya yang unik, seperti padang gurun, tanah tandus, serta iklim yang sangat keras. Padang gurun meliputi sebagian besar wilayah pedalaman Australia yang memiliki sedikit vegetasi, kondisi tanah yang keras, serta cuaca kering serta panas di beberapa daerahnya. Iklim di kawasan outback juga sangat bervariasi, mulai dari musim panas yang sangat panas hingga musim dingin yang sangat ekstrim. Curah hujan yang rendah menjadi ciri khasnya dan membuatnya menjadi daerah yang keras untuk bertahan hidup. Namun demikian, meski memiliki kondisi yang sangat keras, outback memiliki beragam satwa yang unik yang telah beradaptasi dengan baik. Beberapa hewan seperti kanguru, emu, dingo, dan reptil-reptil seperti ular dan kadal bisa ditemukan di daerah ini. Meski merupakan sepertiga dari seluruh luas daratan Australia, outback adalah area yang tidak berpenghuni. Alasan mengapa sebagian besar penduduk Australia tidak tinggal di outback karena kondisi lingkungannya yang sangat keras, termasuk iklim ekstrim dengan suhu yang sangat panas, cuaca hujan yang rendah, serta akses yang terbatas terhadap air bersih. Hal ini membuat daerah outback sulit untuk ditinggali dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, outback juga tidak memiliki ketersediaan tanah subur serta infrastruktur yang memadai. Keterbatasan ini membuat sulitnya kehidupan di daerah tersebut secara keberlanjutan. Outback juga terkenal dengan jarak yang jauh antara satu tempat dan tempat lainnya. Pemukiman atau kota-kota yang terdapat di kawasan ini berjarak ratusan hingga ribuan kilometer. Hal ini membuat akses terhadap layanan, fasilitas, dan komunitas menjadi sangat sulit.
Di sisi lain, aktivitas ekonomi utama seperti pertanian yang menguntungkan, industri dan pusat-pusat bisnis lebih terpusat di wilayah-wilayah metropolitan atau kota-kota besar seperti Sydney, Melbourne, dan Brisbane. Sebagian besar lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi terdapat di wilayah-wilayah tersebut. Kendati dihindari oleh sebagian besar penduduk Australia, bukan berarti bahwa Outback tidak memiliki penduduk sama sekali. Sebab faktanya, kawasan Outback menjadi rumah bagi suku aborigin. Di kawasan ini, suku aborigin dapat menjalani kehidupan sesuai budayanya. Beberapa komunitas aborigin masih menjaga gaya hidup tradisional mereka di kawasan Outback. Tetapi kebanyakan dari mereka juga lebih cenderung hidup di daerah yang memiliki akses lebih baik terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Suku aborigin memiliki sejarah panjang dalam menjalani kehidupan di wilayah Outback, Australia. Kehidupan tradisional mereka di daerah pedalaman ini sangat tergantung pada alam, siklus musim, serta pengetahuan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang sumber daya alam, tanaman obat, cara berburu, dan memanfaatkan air di kawasan Outback, di mana pengetahuan ini sangat penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang sangat keras serta tandus. Bahkan, beberapa kelompok aborigin masih menjalani hidup secara nomaden, bergerak dari satu tempat ke tempat lain dalam pencarian sumber daya alam seperti makanan, air, dan bahan-bahan untuk keperluan sehari-hari. Mereka memanfaatkan daerah-daerah di kawasan Outback yang berbeda, sesuai dengan musim dan sumber daya yang tersedia. Mereka menggunakan teknologi dan alat-alat tradisional seperti bumerang, tombak, dan alat-alat pemburu lainnya untuk berburu hewan, serta alat-alat yang digunakan untuk memperoleh makanan dari lingkungan Outback. Masyarakat aborigin memiliki peran yang berbeda-beda berdasarkan gender. Misalnya, pria bertugas sebagai pemburu, sementara perempuan bertindak sebagai pengumpul makanan nabati, memasak, dan melakukan peran domestik lainnya. Kehebatan suku aborigin untuk bisa bertahan di lingkungan ini tidak terlepas dari koneksi spiritual mereka yang kuat dengan alam di sekitarnya. Hal ini dapat dilihat melalui mitologi, lagu-lagu, tarian, dan seni mereka yang mencerminkan hubungan mendalam dengan alam serta warisan leluhur. Kendati demikian, saat ini sebagian besar komunitas aborigin di kawasan Outback telah mengalami perubahan besar karena modernisasi dan interaksi dengan budaya barat. Beberapa dari mereka masih menjaga gaya hidup tradisional, sementara yang lain telah beralih ke gaya hidup yang lebih modern dengan pekerjaan serta kegiatan yang berbeda.